Ustaz. Assalamualaikum. Oke, saya mau nanya, kalau nggak ada di dalam ayat atau hadis, apa boleh kita mengikuti pendapat ma'rifat? Padahal kita tahu bahwa di dalam hadis sahih mengatakan barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak dariku, maka amalnya tertolak. Terima kasih sebelumnya. Bagus, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan ini sebetulnya kalau dalam dunia ilmiah ya, ini biasa-biasa saja. Sama dengan pertanyaannya begini, Ustadz, kok ada istilah ma'rifah, kok ada amalan-amalannya, kok ada istilah-istilah macam-macam di dalamnya, apa itu enggak salah tah, apa itu enggak bid'ah tah, apa itu enggak kafir tah? Ya, ini muncul sudah kurang lebih 13 abad yang lalu pertanyaan seperti ini, teman-teman. Dan pertanyaan ini tidak akan pernah berhenti sampai nanti kiamat. Ya, jadi biasa-biasa saja. Tidak perlu tegang-tegang, santai-santai saja. Cuman pesan saya, teman-teman belajar dulu, terutama teman-teman yang tanya ini ya, teman-teman yang tanya, saudara-saudara kita yang tanya ini, belajarnya yang matang dulu, yang detail dulu, yang dalam dulu. Nah, ini pesan saya. Nah, nanti ending-endingnya akan teman-teman temukan bahwa tetap pendapat tidak akan bisa ditemukan. Karena itu wilayahnya wilayah tafsir. Wilayah dugaan, asumsi dari sebuah teks. Pertanyaan dari teman kita yang di medsos ini kan muncul sebetulnya dari hadis. Yang hadis itu sangat populer sekali ya. Salah satu hadisnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Teman-teman udah hafal semua ini, yang sudah hafal lebih ya. Ya, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah dolalah, sesat, dan setiap yang sesat finnar. 100% kita setuju hadis ini. Cuma urusan tafsir ntar dulu. Tafsir setiap orang punya hak untuk berpendapat tentang itu, apalagi para ulama. Ya, oke. Kalau sudah sama-sama pinternya, dengan literatur yang mapan, dengan kecerdasan yang tinggi, dengan metodologi yang kemudian berbeda dan menghasilkan kesimpulan ilmiah yang berbeda, saling menghormati. Silahkan, Anda kunut, saya tidak kunut. Tetap rukun. Tidak ada jarak di hati. Oke? Anda sholat sunnah sebelum Jumat, saya tidak, saling menghormati. Itu namanya pinter. Anda sholat sunnah setelah Jumat, saya tidak, saling menghormati. Tidak ada jarak di hati. Oke? Dan banyak perbedaan dalam agama, teman-teman. Baik dalam bidang fikih, bidang akidah, bidang apa saja. Semua bidang ada perbedaan. Karena logika kita dituntut untuk berasumsi, menduga, menganalisa, dan mau tidak mau harus menyimpulkan dengan keyakinannya masing-masing. Itu yang jadi masalah. Nah, ada hadis lain yang bunyinya, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, yang aku nabi, kalau nabi bilang aku ya tentunya Allah juga tentunya. Tidak ngajari, maka hal sesuatu itu ditolak oleh syariat, oleh aku Rasul, oleh Allah tentunya. Clear, 100% kita setuju ini. Ini semua mazhab faham, ngerti teman-teman. Ini teman-teman yang tanya di medsos ini. Yang mazhab Syafi'i ya faham hadis ini, yang mazhab Maliki insya Allah faham, yang mazhab Hanafi faham, yang mazhab Hambali faham, yang mazhab Syiah insya Allah ya faham, yang mazhab Al-Auza'i insya Allah ya faham, yang mazhab Zawahiri insya Allah faham, yang mazhab Hasan Basri insya Allah faham, yang mazhab At-Tibri insya Allah, dan seterusnya faham. Pintar-pintar semua mereka, ngerti, faham. Tapi kemudian tidak boleh berhenti pada hadis ini. Gitu loh. Ini maksudnya apa nih hadis nih?
ulama terbelah, paling tidak terbelah dua pandangan. Pandangan pertama, pokoknya harus sama persis dengan Rasul. Yang Rasul enggak ya sampai jangan sampai melakukan. Kalau ini difahamin saklek dalam semua zona, lini, dimensi kehidupan beragama dan sosial, habis kita nggak bisa bergerak apa-apa dengan Islam ini, teman-teman. Nabi tidak menulis Quran toh, tidak nyetak Quran toh. Saya tanya nih para peserta yang budiman ini, terutama teman-teman yang bertanya ini, Nabi kita nyetak Al-Quran apa enggak? Tolong dijawab. Nabi kita mencetak Al-Quran apa tidak? Tidak. Sekarang nyetak. Bagaimana? Mau ditolak? Bakar semua tuh Quran di dunia. HP-mu ada Quran? Ada enggak? Ada. Ya, itu berarti bid'ah atau masuk neraka semuanya. Jadi sama-sama masuk neraka semua, setuju? Ya. Ini termasuk teman-teman yang tanya ini. Lugu banget pertanyaannya. Itu udah muncul 14 abad tahun yang lalu, teman-teman. Ya, saya candain biar serius, biar mau belajar beneran. Nabi pernah tak nerjemahkan Quran? Ayo dijawab. Belum menggunakan orang Arab. Itu aja udah pusing sendiri toh diri kita. Iya. Sekarang kita mau ngotot sama kayak Nabi. Nabi nggak nerjemah, kita nggak nerjemah. Nabi nggak nyetak, kita nggak nyetak. Nabi nggak masukin Quran ke HP, kita nggak masukin Quran ke HP. Ya memang masa Nabi nggak ada HP, gimana toh ya? Kita ini nggak pinter-pinter kadang memahami teks ini. Terus yang dimaksud hadis itu bagaimana? Lah ini tantangan bagi kita. Teman-teman yang memahami letterlek hadis itu berarti Anda tidak berhak membaca Quran terjemah. Karena Anda sudah tidak komitmen dengan pandangan Anda tentang teks hadis itu tadi. Pelin-pelan namanya. Nah, saya agak tegas sedikit, bukan marah tidak. Biar kita tergugah gitu loh, biar kita tergugah. Islam akan mati sendiri dengan sikap teks itu. Wong teks itu bisa diolah kok. Ada teks yang lain pembandingnya kok. Banyak sampling untuk mengadakan hal-hal yang sifatnya masalihiddin, masalihul ummah kok. Jadi jangan berhenti di satu teks. Kemudian agama kebenarannya difahami berdiri pada satu teks itu. Nggak pintar sekali kita. Nggak pintar sekali. Oke, itu aja udah nggak bisa jawab semua toh. Maka yang berpegangan pada tekstual ini, Quran terjemah, jangan pakai tulisan Al-Quran, cetakan, Nabi enggak pakai itu, jangan pakai, ya toh, Quran di HP, Rasul enggak, jangan pakai, itu min umuri syariah. Yo, saya kasih ratusan contoh nanti, baru pusing sendiri teman-teman nanti. Ini kadang kita begini enggak pinter-pinter, hanya berantem soal urusan bid'ah. Sementara teman-teman kita yang di Eropa, Amerika sudah bisa buat bom nuklir, jet tempur yang super canggih, yang kita menjadi pembeli melulu. Berantem urusan bid'ah, nggak maju-maju. Ya apa enggak ini? Ya enggak ini Pak Abrar? Ya. Iya betul. Ya Allah, sementara Islam begitu indahnya, begitu rahmat lil alaminnya. Ya toh? Ya itu baru itu saja. Tolong dijawab dulu. Itu pasti saya yakin nggak akan bisa jawab. Karena itu sudah sikap pengembangan syariat. Oh Islam sudah sampai di luar non-Arab. Kalau Quran tidak ditulis gimana? Maka teman-teman, kalau Umar bin Khattab mengusulkan pada Abu Bakar saat Abu Bakar jadi khalifah, ya Khalifatullah Abu Bakar, tolong Al-Quran dicetak sebagai guidance umat Islam. Kata Abu Bakar, tidak, saya tidak mau melakukan karena Rasul tidak melakukan. Jadi Abu Bakar orangnya saklek, saking cintanya pada Rasul. Kita bisa menghargai ini. Tapi kalau semua kayak Abu Bakar, bagaimana kira-kira? Nih, semua umat Islam sedunia ini pikirannya kayak Abu Bakar. Berarti Islam maju apa mundur kira-kira? Mundur. Ya Quran di HP nggak mau, Quran diterjemah nggak mau, Quran ya Allah. Ya semoga kalau mau berpendapat itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi nggak harus kemudian
merasa paling benar dan yang lain salah. Ayo ditimbang-timbang tah. Mana yang lebih bermanfaat pada umat untuk kepentingan agama ini? Ayo. Mana yang berkesan saklek? Siapa sebetulnya? Dari contoh terjemah Quran. Itu saja udah kelihatan kok. Gak usah yang macam-macam. Saya kalau ngomong macam-macam bisa berjam-jam nanti menjawab hadis ini. Ya, saya nggak mau jawab. Mancing dengan sampling aja. Itu tidak ada pada Nabi semuanya itu. Tidak ada pada Nabi semuanya. Oke? Bisa dimengerti? Nah, kalau nggak ada Nabi, kalau nggak ada pada Nabi, kita, Anda yang bertanya juga, teman-teman yang bertanya melakukan. Berarti Anda kena bid'ah dong. Berarti Anda finnar loh. Mau kalau dimasukkan neraka gara-gara Quran terjemah? Gara-gara membaca mushaf Quran cetakan yang Nabi nggak nyetak Quran? Gara-gara Quran di HP, tekstual Quran di HP? Pasti nggak mau toh diri kita. Nggak mau. Berarti jangan-jangan pemahaman kita ada yang kurang ideal nih. Lah di situ tugasnya ulama mengolah satu teks, diolah dengan menimbang-nimbang, melihat teks-teks yang lain, ayat lain, hadis yang lain, diolah dengan hukum-hukum fikih, hukum-hukum usul fikihnya untuk menelurkan kemaslahatan umat hubungannya dengan syariat itu sendiri. Biar tidak ada kesan syariat menjadi penghalang kemajuan agama itu sendiri. Itu diolah teman-teman, diolah nggak sembarangan aja itu. Nah itu satu. Yang kedua, teman-teman, saya tanya ini. Masa Nabi ada tak? Masa Nabi. Sholat tarawih berjamaah dipimpin imam, satu imam, yang lain makmum pada imam. Ada apa enggak? Ayo, tolong dijawab. Enggak ada. Ayo, biar pintar semua ini. Ada masa Nabi sholat tarawih jamaah itu? Kayak masa sekarang ini. Ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti semua umat Islam sedunia masuk bid'ah semua gitu. Karena Nabi tidak melakukan. Ya berarti rame-rame lah semua umat Islam rame-rame masuk neraka. Masuk neraka. Kalau Anda memahami tekstual itu sangat saklek akan seperti itu. Masa Nabi tidak ada? Ya toh? Tarweh dipimpin satu imam itu ada pada masa Umar bin Khattab. Masa Nabi mah tarweh sendiri-sendiri. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang sendiri. Nanti selesainya berbeda-beda. Yang ahli ibadah tarwehnya bisa sampai jam 1, jam 2. Yang potongan Pak Dadang, Pak Abror, ya paling siapa cepat lebih baik. Begitu modelnya. Jadi ada yang cepat pulang, ada juga macam-macam. Iya. Nah, gitu loh. Masa Nabi begitu. Umar bin Khattab saat jadi presiden khalifah berpikir nih orang Islam nggak ini, gerengnya kurang ini. Persatuannya, syiarnya kalau gini nggak oke ini. Maka Umar bin Khattab kemudian mengeluarkan peraturan presiden ya, perpu ya, keputusan presiden. Mulai hari ini semua umat Islam saya instruksikan untuk sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam. Nggak boleh sholat sendiri-sendiri di masjid di waktu yang sama. Nah, mulailah terjadi clash antara Umar dengan beberapa sahabat. Beberapa sahabat, apa-apaan nih Umar? Ngeluarin keputusan yang Nabi tidak pernah begitu. Ada beberapa sahabat yang tidak sependapat dengan Umar bin Khattab. Inilah resiko satu kebijakan. Jadi kebijakan itu sebaik apapun, pasti akan tidak ada setuju. Maka semenjak itu mulai ada clash pandangan. Clash antara beberapa sahabat yang tidak setuju dengan caranya Umar bin Khattab. Intinya cerita memandang Umar bid'ah, gitu aja kok, repot-repot. Kemudian beberapa sahabat datangi Umar nanya. Umar tersenyum aja, Umar tersenyum saja. Jadi Umar diprotes nggak marah, nggak tersenyum.
Ya bahasa candanya ente ini masih anak-anak gitu lah. Ya Umar tersenyum balik menjawab zi bid'ah hasanah. Nilo. Ini bid'ah yang baik untuk menunjukkan persatuan Islam. Toh sholat tarawih sunnah kok. Nggak sholat juga nggak apa-apa kali ya toh. Kok rame-rame. Berarti sholat tarawih berjamaah kalau dipandang tekstual hadis tentang sesuatu yang nggak diajarkan Rasul bid'ah dan masuk neraka, berarti semua umat Islam di dunia karena tarawihnya berjamaah nggak sama dengan Rasul, semuanya masuk neraka apa enggak? Nah, dah ayo rame-rame masuk neraka. Nih yang berpandangan tekstual begitu, monggo nggak apa-apa biar rame. Ya, dah. Nanti teman-teman sendiri yang nanya juga nggak paham nanti, nggak paham. Yang repot kalau ada profesor, doktor bid'ain orang, sementara juga tarawih berjamaah juga nanti. Ya lucu juga itu namanya. Iya, kan Rasul nggak melakukan. Nah, Rasul nggak melakukan. Oke, ini kalau bahasa candanya seperti itu. Tapi canda ini yang ilmiah, canda yang ilmiah. Maka Umar siap menanggung risiko. Ada orang yang benci pada kebijakan saya, memandang bid'ah, monggo, nggak masalah. Saya siap dibenci orang atas nama Allah ini untuk kepentingan agama dan umat total. Aku tidak ada maksud apapun. Akhirnya kebijakan Umar diikuti mayoritas umat Islam dan bahkan 99% umat Islam mengikuti langkah-langkah Umar. Dan Umar banyak membuat kebijakan-kebijakan yang bid'ah yang lainnya, nggak bisa dibahas di sini, panjang lebar. Itu salah satu saja. Nah, dah, itu bid'ah juga itu. Kalau yang lihat tekstual bid'ah. Tapi bagi yang melihat, oh ya, itu untuk masalihul ummah, sifatnya sunnah, dikembangkan untuk kepentingan ittihadul ummah, wahdatul ummah, bla 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 bla, untuk syiarul ummah, bla bla bla. Oh ya, bagus, nggak ada masalah. Yang setuju monggo, yang nggak setuju monggo. Yang nggak setuju dengan keputusannya Umar bin Khattab, ya nggak usah sholat tarawih di masjid gitu aja kok. Karena bid'ah toh. Yang repot kalau bilang bid'ah tapi, nah. Itu loh teman-teman. Iya, ini jangan benci-bencian, enggak, maksudnya harus kita olah secara ilmiah. Biar nanti kelihatan mana yang sejatinya arif, bijak, mana yang sejatinya kolot, biar kelihatan. Kok nanti enggak ketemu, ya memang enggak ada masalah, enggak ketemu juga enggak masalah. Memang enggak harus ketemu kok. Ini ilmiah, biasa-biasa saja. Enggak harus saling membenci, enggak usah. Tapi teman-teman yang berpandangan bid'ah jangan gampang-gampang bid'ain orang, saudara-saudara muslim yang lain. Dikit-dikit ini bid'ah, dikit-dikit ini bid'ah. Nunjuk hidungnya pada saudara muslim yang lain ini bid'ah. Itu sudah menyakitkan karena diri kita nggak paham urusan. Gitu loh. Itu yang bikin ribet, nggak ngerti bid'ain orang. Karena batasan bid'ah belum tahu benar. Nah, itu dalam konteks tarawih. Kalau dikembangin banyak sekali. Teman-teman. Kalau dikembangin banyak sekali. Bisa ratusan masalah. Bisa dimengerti ini? Ya, insya Allah. Paham? Iya, sekarang teman-teman saya pancing lagi. Saya nggak membahas loh ya, saya hanya mancing-mancing. Biar ini nggak terlalu, umat Islam nggak terlalu saklek-saklek banget begitu loh dalam konteks ini gitu deh. Saya hanya pengen begitu. Sehingga semuanya adem ayem bisa menghormati perbedaan. Gitu loh. Ya, dah. Sekarang saya tanya yang lain lagi nih. Pada masa Nabi, ada tidak mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan seterusnya? Ada apa enggak? Enggak ada. Nah, kenapa dirimu pakai mazhab? Saya tanya. Yo, siapapun teman-teman, saya tanya. Kenapa dirimu pakai mazhab? Kan Rasul enggak ada. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yo. Kenapa? Bid'ah. Yuk umat Islam rame-rame masuk neraka. Ya agama yang lain ngajak masuk ke surga, kita masuk neraka semua. Gimana toh ya agama kok ruwet sekali kita ini. Ayo, bisa jawab ini. Nabi nggak ada mazhab.
madhab fikih. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nggak ada. Pada Nabi Islam ya Islam, ngikuti Nabi, selesai, titik. Nggak ada itu madhab fikih. Setelah Nabi meninggal, kurang lebih 90-an tahun setelah meninggal, muncul madhab-madhab ini. Bid'ah. Salah. Ayo dijawab sendiri deh. Saya nggak mau diskusi dalam-dalam. Butuh waktu yang panjang ini nanti. Biar teman-teman terbuka sendiri nih. Saya candain aja nih. Candaan ilmiah biar bikin pusing sekalian. Ya. Kalau ditimbang dengan tekstual tadi, salah. Semua salah berarti. Termasuk yang membid'ahkan juga salah juga. Karena dirimu masuk ranah madhab fikih. Kalau mau sama kayak Rasul, nggak usah pakai istilah madhab fikih. Ngikuti Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, nggak usah. Kalau mau berpegangan benar dengan tekstual hadis, ya man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ayo. Dah, apa enggak babak belur kita? Dalam konteks fikih. Dalam konteks fikih. Saya tandain lagi. Ada tak masa Nabi Sahih Bukhari, Muslim, Turmuzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Al-Muwatta. Ada itu? Ada enggak itu? Enggak ada. Ada apa enggak itu? Terus Nggak sahabat, oh ini saya melakukan ini rawahu Bukhari. Ada, sahabat begitu ada. Jadi Umar bin Khattab melakukan apa? Qala ra'aitu Rasulullah SAW bla 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 rawahu Bukhari. Ada itu, masa Rasul ada. Tolong dijawab semuanya biar pinter. Enggak ada. Ya enggak ada. Tapi kurang lebih 200 tahun kemudian ada Bukhari, Muslim, Turmudi, An-Nasai, gerakan analis hadis untuk diverifikasi sesuai dengan prosedural ilmiah biar meminimalisir kerancuan-kerancuan di dalam Islam karena banyak hadis palsu yang diselundupkan oleh musuh-musuh Islam. Itu salah juga itu. Karena pada masa Nabi nggak ada itu gerakan itu. Mengerti? Salah juga karena masa Nabi nggak ada. Habis kita nggak bisa apa-apa orang Islam. Semua salah semua. Paham apa enggak? Mengerti? Paham apa enggak? Dah. Berikutnya lagi saya tandain. Masa Nabi ada tak ilmu tafsir, ilmu hadis, ulumul Quran. Ayo. Usul fikih. Ada. Masa Nabi ada ilmu-ilmu ini ada enggak? Enggak ada. Lah, kok setelah Nabi ada? Gimana? Ayo. Kenapa untuk memahami Quran perlu gudang ilmu? Harus menguasai bahasa Arab, ilmu ma'ani, badi', balaghah, nasih, mansuh, asbabun nuzul, ulumul Quran, ulumul hadis, hadisnya, asbabun nuzul, usul fikih. Nabi pernah bersabda begitu tuh. Kalau kamu memahami Quran harus menguasai semua ilmu tadi ya. Pernah? Rasul ngomong begitu pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi kemudian ada salah. Iya nggak salah sebagai tuntunan. Nah, gitu loh. Ya kalau semua salah orang Islam mau jadi apa semua ini? Jadi apa kira-kira? On semua. Kalau semua salah, jadi justru mematikan Islam sendiri. Yang lain udah sampai bulan masih urusan bid'ah melulu. Ya Allah, ya Allah. Ini bisa dimengerti teman-teman. Padahal itu hukum yang bisa diolah. Hukum yang bisa diolah dengan ilat-ilatnya. Karena itu belajarnya jangan pada satu teks doang dong. Banyak teks dibuka semua. Biar mendapat kearifan. Ya toh, teks doang tidak cukup. Harus melihat kultur, budaya, keadaan. Biar peneluran hukumnya menjadi hukum yang matang. Sesuai dengan sabab musabab, ilatnya. Itu juga perlu dilihat.
Begitu cara ngolah hukum, teman-teman. Banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Nah, diterusin ini. Panjang kalau diterusin. Iya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam konteks mazhab akidah, pada masa Rasul ada tak? Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seterusnya. Ada apa enggak itu? Ada apa enggak masa Rasul? Ahlus sunnah wal jamaah. Ada apa enggak? Enggak ada itu pada masa Rasul. Enggak ada istilah-istilah itu semua dengan konsep-konsep nadhuriyah itu semua enggak ada. Tapi jauh setelah Nabi meninggal baru muncul itu. Jadi tuntutan lapangan, tuntutan kehidupan yang ulama harus mengolah fakta yang terjadi di masyarakat itu diolah menjadi sebuah kebijakan hukum yang relevan dengan fakta lapangan yang ada. Nah, bagi teman-teman yang memahami hadis setiap sesuatu yang enggak ada pada masa Nabi, maka ada kemudian berarti bid'ah. Di sini diri kita nggak akan bisa bergerak sama sekali, teman-teman. Karena memang maksud hadis itu tidak harus sempit sebagaimana tekstualnya. Maka, contohnya itu saja, saya hentiin itu saja. Ini belum kalau contoh yang bersifat di luar itu banyak sekali. Nanti ada juga yang berpendapat, oh yang nggak boleh itu begini. Ini masuk ke tafsir ya, sudah masuk ke tafsir. Candaan contoh-contoh tadi untuk bikin teman-teman pinter tadi sudah saya hentikan. Padahal masih puluhan, bahkan ratusan yang lainnya masih banyak. Nah, sekarang begini. Kalau masuk tafsir, hadis yang berbunyi setiap sesuatu yang baru yang Nabi tidak memberi contoh, itu adalah tertolak. Ulama ada yang memandang pertama begini. Oh, maksud hadis ini adalah hal-hal yang bersifat qat'i, hal-hal yang bersifat nas, hal-hal yang bersifat mahdhoh, yang sudah jelas. Contoh, sholat maghrib 3 rakaat kok ditambah 1, ini bid'ah. Ngerti? Rasul ngajarin takbir begini. Terus kita takbir kok begini, itu bid'ah. Udah jelas teksnya. Ini menyangkut ranah mahdhoh. Oke. Jadi yang dimaksud hadis ini adalah pada hal-hal yang bersifat mahdhoh, qat'i, nas, yang udah jelas kemudian direka-reka. Nah, pendapat pertama seperti itu. Kalau saya setuju pendapat ini, saya setuju pendapat ini. Ya, masuk akal, logis. Pendapat kedua, pokoknya nggak diajarin Rasul dalam bidang mahdhoh atau ghairu mahdhoh, yaitu bid'ah. Ini yang saya maksud kalau kita di sini nih nggak jelas batasannya. Dan ulama yang berpendapat ini nggak mampu juga membatasi ini zona batasannya yang mana sehingga menyekat sepak terjang orang Islam sendiri nggak bisa apa-apa. Akhirnya berdalih, oh itu maksudnya dalam zona syariat, dalam zona sosial kehidupan nggak apa-apa. Itu sudah tafsir juga dong. Akhirnya kan di medsos itu banyak yang bercanda. Rasul hajinya apa? Naik onta, jalan kaki. Ya semuanya harus niruin Nabi, naik onta, jalan kaki. Akhirnya tambah jadi runyam. Ya kalau mau tekstual seperti itu. Karena Nabi tekstual, hajinya memang naik onta atau jalan kaki. Maka kalau mau nyamain Nabi waktu haji, iya benar jalan kaki atau naik onta. Kalau mau sama dengan Nabi. Karena Nabi tidak pernah memberi contoh, haji naik pesawat. Ya Pak Dadang biar haji jalan kaki Banten, setelah itu berenang ke sana ke India, setelah India berenang lagi ke Laut Merah, begitu. Jadi kalau dipahami tekstual hadis itu banyak kelemahannya juga teman-teman, banyak kelemahannya. Dan kita dituntut mampu memberi batasan pada ranah apa ini, sesuatu yang baru ini, sehingga tetap senjata makan tuan tekstual itu. Maka pendapat pertama lebih logis, lebih real, lebih realistis,
lebih dinamis, lebih memberi ruang gerak umat Islam untuk maju tanpa harus meninggalkan hal-hal mahdoh yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, teman-teman, saya tanya lagi. Nabi pernah nggak ngajarin zakat pakai beras? Nah, kenapa? Ada beras. Karena di Arab nggak ada beras, paham kan? Iya, maka zakat pakai kurma. Di Indonesia zakat pakai kurma nggak ada yang mau. Untuk apa? Iya, butuhnya beras. Iya, ya toh? Iya, dah. Maka ulama, dah deh, berarti boleh pakai beras. Ada tagnya ada? Nggak ada. Kalau teman-teman berhenti di kolot di tekstual tadi, habis umat Islam nggak bisa bergerak. Gimana umat Islam yang di luar Arab? Nyari kurma dari mana? Susah banget nih, mau zakat aja harus beli kurma di Arab ya toh. Agama kok jadi ruwet begini lagi. Itu salah satu kelemahan tekstual tadi ketika hanya difahami berdiri sendiri tekstual itu. Akhirnya Islam jadi kolot, Islam jadi saklek, Islam jadi Masya Allah nggak menarik menurut orang-orang nanti. Karena nggak menarik ya. Yang orang nggak tertarik pada Islam. Mana saklek, kolot, dikit-dikit, dikit, ribet urusannya. Nggak gaul, nggak dinamis. Oke. Nggak arif. Ya apa enggak nih? Dah. Itu dalam konteks itu. Ya toh? Bisa dimengerti? Apalagi yang zakat bayar uang, ada hadisnya. Zakat pakai duit ada. Ayo, tunjukkan pada saya. Hadis zakat pakai uang, ada itu. Hadisnya ada itu. Rasul pernah melakukan itu enggak? Tolong dijawab. Ya. Pernah Rasul melakukan zakat bayar uang itu, pakai uang itu? Enggak akan pernah ketemu. Kemudian dalam perkembangan berikutnya ulama berpikir, kurma ya. Berarti untuk yang lain makanan pokok masing-masing dong. Nah, itu sudah hasil analisa, teman-teman. Kiasi pendekatan, analogi sudah. Mengkiaskan. Loh gitu loh. Berarti boleh. Dalam perkembangan berikutnya, gimana? Tidak kurma, tidak makanan pokok, tapi senilai kurma dan makanan pokok tadi. Uang. Kemudian boleh. Nah, ini perkembangan berpikir, pemahaman dari satu tekta. Faham? Maka muncullah uang untuk bayar zakat. Itu Nabi nggak ngasih contoh. Yang repot teman-teman yang bid'ahin tapi zakatnya pakai uang. Berarti nggak ngerti sama sekali dirimu hadis ini. Udah pakai uang, transfer pakai apa itu? ATM lagi ya kan? Mana ada Nabi transfer pakai ATM? Ini loh, kita ini lucu kadang. Jadi sebagian teman-teman Islam kita ini lucu. Satu sisi bilang bid'ah, sisi yang lain menjadi penggemar bid'ah. Penggemar bid'ah. Satu sisi tidak menerima bid'ah, sisi yang lain pelaku bid'ah. Tapi nggak ngerasa apa yang dilakukan itu bid'ah. Nah, parah nggak ya? Begitu parah nggak? Parah bener. Ya, saya nggak bilang loh ya, Ya. Ya, bahasa lainnya BODOH. Tahu BODOH? Ini bahasa kasar dikit nih, Orang Islam begini ini banyak juga potongan begini, tapi ya begitulah hidup, dimaklumi aja lah. Nah, saya tidak merendahkan, tidak, teman-teman yang bertanya di medsos, saya tidak. Saya pengen nyandain aja candaan ilmiah biar teman-teman ini pinter. Saya pengen agama kita ini, ayo kita bangun bareng-bareng, rame-rame, biar maju. Ya, tidak berkesan kolot, santun, merangkul semua anak manusia, apalagi sesama muslim. Yang kafir aja suruh menghormati, suruh menghargai, suruh membantu, apalagi yang sesama muslim. Kenapa sesama muslim tambah kita jelek-jelekin? Hanya gara-gara urusan tekstual, kullu bid'atin dolalah. Aslinya nggak paham juga, kan begitu tak? Nah, gitu loh. Mengerti? Paham semua ini?
Nah, ini kalau diterus-terusin panjang sekali. Ya. Sekarang masuk ke makrifat. Masuk ke makrifat nih. Ada teman-teman yang bingung nih. Saya ngikutin nih. Masya Allah, makrifat itu di masa Nabi nggak ada. Apa itu istilah itu? Ini sebetulnya kalau dihentikan ya repot juga. Tapi ini nggak akan selesai sampai kiamat. Tapi saya tegaskan sekali lagi pada teman-teman. Sebagaimana di depan yang saya candain tadi. Istilah fikih semuanya muncul. Istilah semua disiplin ilmu. Jauh setelah Nabi. Itu Nabi nggak pernah ngajarin istilah-istilah itu tadi semuanya. Demikian juga dalam dunia ilmu tazkiyatun nafas. Nabi nggak pernah pakai istilah-istilah yang spesifik di tazkiyatun nafas. Karena ini al-mustalahat al-ilmiyah. Yang itu boleh hukumnya. Nggak ada masalah dong. Ya toh. Memang ada tak masa Nabi hadis sahih, hasan, doib. Itu istilah baru semua teman-teman. Nggak paham-paham juga tuh nanti. Ya, hadis mutawatir. Hadis ahad. Itu istilah baru semua. Bukan Nabi yang nyebut kalau ini gini hadisnya doib. Kalau ini hasan, kalau ini soheh, kalau ini mardud, marfu. Rasul nggak pernah ngajarin itu. Itu analisa para ulama hadis. Dengan sedemikian rupa membuat kelas-kelas itu, klasifikasi itu, marotib itu, darajah itu. Muncullah istilah dalam hadis, hadis mutawatir, hadis qudsi, hadis ahad. Yang ahad ada yang sahih, hasan, yang dhaif. Yang sahih ada bidzatihi bi ghairihi, yang hasan ada bidzatihi bi ghairihi, yang dhaif di bawahnya ada yang marfu. Ini mah barang baru semua. Nggak mau menerima istilah baru ini, habis kita. Kita punya apa nanti orang Islam? Semua ditolak. Dengan alasan Nabi nggak ada istilah ini. Dalam konteks tazkiyatun nafas sama. Ada istilah ma'rifah. Banyak istilah yang lain. Wusul, suhud. Ma'rifah itu dalam bahasa hadis ru'yatullah, melihat Allah. Dalam bahasa hadis makrifah itu ihsan. Dalam bahasa Al-Quran makrifah itu ketemu Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholiha. Barang siapa yang pengen ketemu aku kata Allah. Ketemu Tuhannya kata Allah. Ketemu Tuhannya, ketemu Allah, Muslim mukmin ketemu Allah lewat rasa dalam hatinya. Itu hakikatnya praktek kemakrifatan. Makrifat itu istilah para ahli makrifah. Kalau nggak mau istilah ini, istilah yang sepadannya satu substansi, ihsan. Kalau ihsan ada di hadis. Kalau ketemu Allah ada di Al-Quran. Bersama Allah ada di Al-Quran. Melihat Allah ada di hadis. Oke. Jadi nggak ada istilah. Nggak ada masalah maksud saya. Untuk apa? Rame di istilah. Nah, ini teman-teman yang ini. Oh, ma'rifah nggak ada di Rasul. Ya Allah. Kalau Rasul mah orang yang paling sempurnanya ihsan. Tingkat ihsan paling tinggi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihsan paling tinggi itu kalau pakai istilah tazkiyatun nafas, makrifat paling tinggi. Kalau pakai istilah saya sendiri, saya juga pakai istilah puncak totalitas tauhid yang paling sempurna ya Nabi kita. Puncak praktek pertemuan hamba dengan Allah ya Nabi kita. Praktek puncak bersama kebersamaan hamba dengan Allah ya Nabi kita. Puncak praktek melihatnya hamba pada Allah ya Nabi kita. Ini istilah resmi dari Quran dan hadis.
Cuman para ahli makrifat bikin mustalahah jadidah, istilah baru makrifah. Salah? Ya enggak kok salah apanya. Kalau ini disalahkan, tolong semua nama mazhab disalahkan juga. Semua Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, istilah itu tolong disalahkan juga. Apa enggak babak belur Islam? Saking enggak pahamnya kita ini. Semuanya salah, lalu saking enggak ngertinya. Ayo, belajar yang beneran, belajar yang beneran. Mau semuanya salah semuanya. Terus yang benar dari Islam siapa nanti? Nah, ini gambaran-gambarannya seperti itu. Wong istilah saja kok dimasalahkan toh. Ini dalam dunia ilmu agama loh, belum dalam dunia ilmu umum loh. Belum dalam sosial loh. Wah, sangat kompleks sekali. Ini aja udah bikin pusing kok. Nah, gitu loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang belum paham, belum mengerti, ayo belajar lebih jauh. Nggak cukup ini kuliah sebulan juga nggak cukup. Tapi saya mancing-mancing saja. Biar teman-teman yang suka bid'ain, ngafirin itu, ayolah yang benar belajarnya. Ya, menggalinya yang beneran, yang arif, dan seterusnya, dan seterusnya. Kok sudah mendalami dengan dalam berbeda pendapat, tetap hormat, tetap iya. Dari hati ke hati. Oh, ternyata kita beda prinsip. Tapi saya minta juga dong, kalau dirimu berpendapat seperti itu, tolong komit dengan pendapatmu. Sama kayak orang begini, katanya bunga bank haram, tapi ATM-nya kok banyak sekali kartu ATM-nya. Berarti lah munafik diri kita. Ya apa enggak itu? Ayo, semuanya ini jujur-jujuran. Iya. Bunga bank katanya haram, tapi kok ATM-nya semua bank di sakumu ada semua. Bagaimana hatimu, mulutmu, dan fakta lakumu? Kalau memang mengharamkan bunga bank ya tolong jangan punya ATM. Kartu kredit. Nah, kayak saya nih ATM cuma satu ya kan. Udah satu nggak ada isinya. Saya sih nggak mengharamkan, nggak punya banyak ATM memang karena nggak ada duit gitu loh. Ngerti? Yang repot ATM banyak ngomong bunga bank haram. Ayo, munafik apa enggak itu? Ya, munafik. Loh, kayak begitu nanti dalilnya Nabi nggak ada, tertolak bid'ah. Dirimu ngelindur kali ya, tahu ngelindur ya? Ngimpi, mimpi, ngerti nggak? Oh nggak sadar ngomong, nggak sadar. Ya toh, realita diri gimana, tekstual gimana? Nah, bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Jadi istilah ma'rifah, istilah yang sebagaimana umumnya disiplin ilmu, tidak salah. Bagi teman-teman yang sudah mendalami dan tetap menganggap salah, monggo nggak ada masalah, punya hak yang sama untuk berpendapat. Nanti biar Allah yang mengadili di akhirat nanti. Siapa yang pinter, siapa yang tidak pinter. Ya toh, siapa yang benar, siapa yang salah. Ternyata nanti yang salah yang hatinya kotor. Yang hatinya sombong. Yang merasa paling bisa sendiri, paling suci sendiri, ngerasa paling sunnah sendiri, yang lain bodoh semua, neraka semua, kotor semua. Ya udahlah, berarti yang masuk surga dikit dong nanti ya kan? Ya ini canda saja, paham ya teman-teman ya? Ya dah, itu aja. Saya tidak berkepentingan untuk membahas dengan dalam, tidaklah. Ini butuh waktu yang panjang lebar. Bagi teman-teman yang masih ragu nanti di medsos, ikut pengajian kita insya Allah awal Januari akan kita ada kajian umum untuk by Zoom. Buku Melihat Allah itu dari awal dikaji dari berbagai macam penjuru Indonesia dan Asia Tenggara mungkin. Silakan nanti untuk ikut dan nanti boleh bertanya apa saja di situ. Kalau sifatnya mendadak begini susah nanti karena ini alurnya kan panjang sekali. Oke, itu saja teman-teman.